Saya tuh sebelumnya kan tidak terlalu tertarik yang budaya-budaya kayak begini sebenarnya. Jadi kalau untuk ornamen atau motif yang kami sedang kembangkan ini itu lebihnya ke motif Papua Selatan sih. Papua Selatan. Ciri khasnya. Ini, Ya. ini dia timbul. Dan tebal. Saya merinding karena Batik itu dia harus menggunakan malam atau lilin. halo, salam jumpa RRI Merauke, kembali lagi di program podcast RRI. Senang sekali saya Frankie Wohel bisa menyapa Anda di mana saja berada, dan kali ini kita akan berbincang tentang sebuah kreativitas yang digeluti oleh anak muda Papua, yaitu tentang pembuatan batik. Nah, ini yang menarik yaitu motif batik Papua beragam dan kaya warna. Nah, seperti apakah motif dan kaya warna yang dimaksudkan? Nah, ini sudah bersama dengan dua orang pebatik yang sudah bersama-sama dengan kami di studio podcast RRI. Saya menyapa dulu nih teman-teman saya dari NNB Art atau Nawu Nandu Bersatu. Iya, selaku owner ada Kakak Dominikus Duamu. Selamat datang di studio podcast RRI. Apa kabar, Kak Domin? Puji Tuhan, baik. Baik, Kak Domin ini asli mana, Kak Domin? Kebetulan saya aslinya dari Kimam Utara, distrik Tabonji, Kampung Suar. Distrik Tabonji ya, dari Kimam Utara ya. Baik, siap. Dan juga bersama-sama dengan Kak Dominikus ya, ini juga pengrajin, yaitu ada Kakak Ignatius Ngarbingan. Halo, Halo Kak, apa kabar nih? puji Tuhan baik. Baik ya. Saya bangga loh pendengar ataupun juga pemirsa, karena kalau berbicara tentang batik tuh kan, kalau dulu kita mindsetnya itu batik tuh kan orang tua ya. Ya. Mungkin dipakai juga sama orang tua gitu. Tetapi sekarang dari waktu ke waktu, zaman ke zaman, malah batik itu kaya akan motif yang membuat jadi kekinian, jadi tren gitu ya. Anak muda juga keren gitu pakai batik, dan akhirnya ada juga anak muda yang mencintai dan menggeluti yang namanya seni budaya. Dalam hal ini menjadi pembatik ya. Dan ada Kak Domin dan juga Kak Igo ya. Iya. Baik. Nah, ini kalau ngomong-ngomong tentang batik yang kalian geluti selama ini, yaitu Nawu Nandu Bersatu ya, atau NNB Art ini cikal bakalnya nih, sejarahnya nih dari mana gitu sampai bisa kepikiran gitu. Mungkin ownernya nih, Kak Domin. Baik. Waktu saya mulai merantau dari Kimam untuk datang bersekolah di sini itu, nah itu pada tahun 2005. Nanti sempat kami terjun di dunia kerajinannya. Kita kerajinannya itu buat ukiran atau gantungan kunci. Jadi selama sekolah sampai selesai SMA, nah itu masih berjalan. Artinya dengan kerajinan. Kerajinan, akhirnya waktu itu saya putuskan untuk kuliah di Jayapura. Oke. Kebetulan memang sempat waktu itu memang kuliah di Musamus, tapi karena waktu itu ada browsing di internet, ternyata sudah ada kampus seni di Jayapura. Akhirnya saya keluar dari Musamus, saya berangkat ke Jayapura. Sabar, di Musamus ini jurusan apa? Teknik mesin. Terus suka mesin langsung lari ke sini, ikut jati diri sepertinya ya. Oke, baik. Oke. Yeah. Mungkin kalau kau dulu di mesin terus selesai nih kayaknya ya. Oke. Lanjut. Segitunya ya. Oke, terus? Ya. Waktu itu berangkat ke Jayapura, akhirnya sebetulnya dari sini juga buta. Artinya buta itu baru pertama kali berangkat pergi kuliah, dan pertama kali juga injak Jayapura itu. Baik. Artinya selama ini saya kerja di bidang kerajinan atau budaya. Yang saya terapkan itu bagaimana saya bisa mematangkan atau punya bekal yang lebih lagi untuk nanti bisa penerapan kedepannya. Akhirnya pilihlah di sekolah kuliah. Akhirnya pilihlah ISBI, Institut Seni Budaya Indonesia Tanah Papua. Nah, saya ambil jurusannya kriya seni. Kriya seni. Ya. Kriya seni ini berarti lebih ke apa nih? Kriya pengrajin seni, ya. Kriya seni itu berhubungan dengan yaitu ukiran. Ukiran. Sebetulnya banyak yang kami belajar
kebetulan di Jayapura itu masih umum. Kami belajarnya masih umum. Oke. Ada kriya logam. Oh, Ini sebetulnya apa? batik Batik ini mata kuliah. mata kuliah. Mata kuliah. Baik. Jadi secara akademisi tidak diragukan seorang Dominikus ya. Artinya bukan pembatik yang amatiran gitu, tetapi memang punya basic ilmu akademi ya. Iya. Seperti itu. Dan akhirnya kuliah selesai. Kuliah selesai dan sambil belajar juga. Oke. Waktu itu saya ikut itu ada salah satu UKM yaitu Batik Fokova. Oke. Kebetulan yang punya sanggar batik ini kebetulan Mama Blandina Ongge, orang Sentani asli. Siap. Oke. Ya. Dengan sempat kami juga belajar di Mama Ibo. Itu juga punya batik tapi dia printing manual. Ganti manual ya. Tapi kalau yang di Sanggar Batik Fokova ini dia batik tulis dengan batik cap. Ya, nah di situ kami belajar banyak, bahkan sampai selesai masih, artinya masih ikut mama sambil belajar. Nah kebetulan waktu balik ke sini, tahun kemarin saya balik ke sini. Cukup lama tinggal di Jayapura ya. Cukup lama dari 2016. Saya juga kok balik ke sini tahun lalu mungkin melihat batik-batik kita seperti itu dan pengen bikin yang beda gitu. Iya betul. Sesuai dengan ilmu yang didapatkan di Jayapura ya. Iya. Oke. Nah dari situ saya mulai melihat sebetulnya kalau untuk ragam hias atau dari ornamen sebetulnya kami punya banyak. Artinya itu kalau kami di Jayapura itu kami membuat batik itu dengan motif Sentani. Terus ada juga Asmat. Kebetulan saya terapkan motif Merauke. Merauke misalnya ada Tifa. Ya. Terus ini juga saya terapkan di sana. Dan ini desain-desain semua itu saya bikin waktu saya kuliah. Dan juga langsung saya daftarkan. Haki. Iya. Daftarkan Haki. Baik. Nah, akhirnya kemarin kembali ke sini saya coba menghadap ke Dinas Pariwisata. Oke, memperkenalkan diri siapa dirimu ya Domin ya. Iya. Dan akhirnya menjadi binaan di Dinas Pariwisata. Akhirnya ditanggapi dengan baik, difasilitasi peralatan. Oke. Berarti kalau di Merauke sendiri ini tempat produksinya di mana? Tempat produksinya masih di Pelayaran Baru. Pelayaran Baru. Pelayaran Baru. Penjualannya Masih di situ juga. Masih di Jadi situ. kami masih. Jadi sebetulnya kalau untuk kita penjualannya itu belum sih. Tapi karena kita masih handle pesanan sih. Jadi lebih ke ada pesanan khusus. Iya. Bisa ya. Oke, luar biasa. Malah lebih eksklusif ya kalau pesanan itu berarti permintaan motifnya tuh bisa sesuai dengan permintaan juga ya. Itu untuk batik tulis. Batik tulis ya. Batik tulis itu bisa direvisi sesuai. Baik. Kalau untuk batik cap memang tidak bisa karena memang capnya sudah ada. Baik. Artinya itu bagian dari cikal bakal ya sampai tercetusnya lama di Jayapura belajar kuliah dan artinya bukan kaleng-kaleng nih Kak Domin ya. Tidak sekedar ngasal membuat motif ya, tetapi ada dasar akademi ya, pelajaran yang dipelajari, pengalaman kerja di Jayapura dan mungkin merasa Merauke ini saya juga harus punya kontribusi gitu ya. Dan akhirnya jadi pembatik. Nah, kalau Iko sendiri ya, Ignatius ya, ini gimana nih kalau gabung sama NNB? Saya tuh sebelumnya kan tidak terlalu tertarik yang budaya-budaya kayak begini sebenarnya. Cuma pas Kak Domin ini mengenalkan bahwa sebenarnya batik ini bagus dan harus kita budayakan begitu. Karena itu juga salah satu wajah dari kita di Papua ya. Betul. Jadi saya juga akhirnya tertarik begitu. Oke. Akhirnya saya bergabung bulan kemarin untuk mulai belajar. Oke. Dan memang jadi tertarik juga ya. Iya. Sekarang udah cinta. Sangat. Sangat. Iya. Luar biasa. Nah, kalau ngomong tentang batik versi dari NNB Art ya. NNB Art ini kan Nau Nandu Bersatu. Ini artinya apa dulu nih? Kalau NNB itu kan singkatan dari Nabu Nandu Bersatu. Artinya? Jadi Nabu itu teman laki-laki, Nandu itu teman perempuan. Baik. Artinya disatukan ya, itu bersatu itu. Oke. Siap. Jadi laki-laki perempuan bersatu. Ya. Menggunakan bahasa Kimam. Iya. Bahasa Kimam Utara. Kimam Utara khususnya Kimam Utara ya. Kalau kita kan taunya Nanji gitu ya. Tapi ternyata Nau itu laki-laki, Nandu itu perempuan. Oke, baik. Nah, kalau bicara tentang ciri khas motif ya, ini sebenarnya motif dari NNB ini nih lebih lari ke motif-motif apa saja? Tema. Jadi kalau untuk
ornamen atau motif yang kami sedang kembangkan ini itu lebihnya ke motif Papua Selatan sih. Papua Selatan. Ciri khasnya ya itu dari Merauke. Jadi kalau kita lihat itu Termasuk baju yang kakak pakai nih ya? iya Buat sendiri. iya. Oke. Jadi ini Tifa dengan Musamus. Baik. Nah Musamus ini juga sudah punya hak paten. Sudah punya hak paten juga ya? Dengan Kalau Tifa tidak, Tifa masih umum. jadi hak paten ini hak patennya kamu. Iya. Wih, luar biasa ya segitunya ya. Artinya baru tapi mungkin paham akan pentingnya hak kepemilikan karya ya seperti itu. Nah, ini saya menarik nih. Ini kita kasih tahu dulu ya. Ini kain ya. Nah, dibikin dalam bentuk produk. Kalau ini motifnya apa nih? Ini motif siput. Siput ya. Iya. Jadi kalau kami di Kimam itu ada namanya siput besar. Siput besar ya. Iya. Oke. Jadi biasa kalau disebut dengan bahasa itu tembuang kembe, artinya siput yang besar. Berarti kalau menjual ada juga bisa dalam bentuk baju dan kain seperti ini. Kalau untuk sementara ini belum. Kalau untuk baju, Oh. kami sementara lagi kain saja. Kain saja ya. Tapi kedepannya tetap kami akan menjual dengan baju. Berkembang. Artinya, Jadi ini masih kain saja. Iya. Jadi pemirsa ini kalau pegang kain ini ya, ini timbul loh, serius. Ini bisa di zoom tidak nih? Kalau dilihat ini dia timbul ini, timbul. Dan tebal. Saya merinding karena saya tadi melihat mungkin seperti batik pada umumnya, tapi setelah saya pegang nih timbul loh. Nah ini apa? Bahan produksinya dari mana? Terus memang sengaja dibikin kualitasnya seperti ini. Jadi kami kalau yang sementara ini kami produksi itu yang dikatakan batik yang asli, artinya ikut tradisi. Kalau kita melihat ke Jawa, artinya itu kalau istilah batik itu batik itu kan terdiri dari dua kata kan. Oke. Mbak itu orang atau orang pengrajin. Kalau titik itu kan awal mula garis. Itu kan dari titik. Makanya batik. Oke. Saya jadi kuliah. Jadi kuliah kita di program ini ya. Baik. Oke. Iya. Jadi yang kami produksi ini memang betul-betul batik asli. Tapi jadi ini yang pakai tangan. Iya. Itu manual bukan mesin. Begini, saya udik loh pasti. Oke. Kalau ini dia agak sedikit berbeda ya, artinya tidak timbul ya. Nah, kalau ini temanya apa nih? Kalau ini batik cap. Batik cap ya. Ya. Bentuk produksinya berbeda ya. Ya. Baik. Jadi kalau produksi batik cap dengan batik tulis itu beda. Baik. Siap. Hasilnya juga berbeda, maka harganya pun juga berbeda ya. Harganya pun juga berbeda. Bandrolnya minimal berapa dan paling mahal berapa nih? Kalau untuk batik cap itu per meternya 200. Kalau batik Kalau untuk batik tulis itu per meternya 300. Tulis ini yang timbulnya 300 ya. Karena prosesnya. Baik. Nah, untuk mendapatkan ide imajinasi, artinya kalau Kak Iko dan Kak Domin ini punya waktu-waktu tertentu tidak untuk mungkin merenung atau mungkin berpikir harus seperti apa, karena seringkali kan ada batik juga yang motifnya tuh sedikit mirip gitu, atau yang kedua kita pengen bikin tuh motif kita adalah motif yang berbeda dan punya karakter gitu. Nah itu seperti apa? Ya kalau dari saya sendiri itu saya tuh lebih kalau untuk mencari inspirasi ya ada juga dari lingkungan sekitar. Ada juga dari lingkungan sekitar atau dari alam sekitar. Nah sebetulnya lebih banyak dari alam sih. Alam. Baik. Saya untuk menentukan suatu motif atau suatu ide. Pas dapat ide gimana? Cakar-cakar dulu gitu atau gimana? Kalau biasanya itu cakar dulu ya? Ditulis. Sampai lupa lagi. Iya, dituangkan dalam bentuk tulisan. Baik, siap. Baik, kalau Kak Iko sendiri ya. Nah, bagaimana untuk bisa mendalami setiap nilai-nilai budaya? Karena kan butuh penyesuaian juga ya. Artinya kan jadi belajar juga sama Kak Domin kan, Kak Iko ya. Artinya ngebuat batik itu juga harus ada hati gitu ya. Nah itu juga jangan sampai diabaikan ya. Karena dengan berbuat dengan hati maka hasilnya pun juga senang gitu kan. Nah kalau Kak Ignatius, Kak Iko gimana nih? Kalau saya sendiri
saya banyak bertanya ya ke Kak Domin untuk urusan batik ini. Bagaimana cara dapat inspirasi, terus bagaimana cara kerjanya, sehingga maksudnya untuk menjadi motivasi juga buat saya untuk mau lebih belajar lagi begitu. Karena kalau saya berpikir sendiri kan, saya bukan orang batik ya, pada saya orang seniman lah orang bilang tuh. Betul. Jadi kalau saya mau punya motivasi untuk belajar ini, saya harus tanya ke Kak Domin, terus saya lihat dia cara kerjanya bagaimana, memperhatikan. Karena kalau dia lagi fokus bekerja, saya melihat saja, tidak bertanya. Lihat dulu. Iya, lihat dulu. Oh, cara kerjanya begini ya, begini ya. Oh, asik juga ya kalau kita buatnya begini, begini. Baik. Jadi lama-lama akhirnya macam terbawa begitu, terbawa ke dalam suasana yang buat saya macam, oh nyaman juga ya kalau kita buat begini, kerja batiknya macam begini. Baik, kalau Kak Domin mungkin kalau mungkin pertanyaan saya lebih penasaran ke Kak Iko ya. Kepuasan kamu di mana sih sebenarnya? Kalau Kak Domin mungkin karena udah passion, udah mencintai ya, sampai kuliah pun juga kasih tinggal mesin lari ke seni. Tapi kalau kamu gimana? Kalau saya kepuasannya, kalau saya tuh karena kepuasannya tuh karena saya bisa berbuat sesuatu begitu. Sesuatu yang tidak semua orang bisa. Karya, budaya gitu ya. budaya. Siap. Kita maksudnya apa? Bisa menunjukkan kepada orang luar juga bahwa kita punya batik ada loh. Ini loh kita punya motif. Siap. Jadi semua anak muda bisa kayak kita begitu. Nah, itu pertanyaan saya berikutnya tadinya. Bicara tentang anak muda tadinya. Karena saya juga melihat bahwa kalian berdua ini masih sangat muda ya. Artinya masih bisa dikatakan tidak semua anak muda juga punya pikiran seperti kalian, ingin usaha, ingin belajar batik. Mending saya jadi pegawai negeri, mending saya kerja di mana kek dapat duit kek, tidak perlu berkarya. Nah, kalau Kak Domin sendiri, Kak Iko gimana Kak Iko? Artinya anak muda yang tidak menyukai seni batik, tapi jadi suka dan akhirnya menggeluti dan jadi cinta seperti saat ini. Kalau kan tadi bilang karena saya cinta ya. Cinta tuh susah dijelaskan Kak. Iya. Jadi kita bikin romantis. Macam begitu. Oke, jatuh cinta begitu ya? Iya, maksudnya karena mungkin sering terlihat ya, sering datang ke kakak lihat kakak kerja. Akhirnya rasa penasaran tuh yang buat suka begitu. Terus mungkin lihat progresnya juga, ini suatu saat akan membawakan hasil. Baik. Karena kalau kita berusaha tidak mungkin hasil menyakiti kita. Karena kan pasti ada anak-anak muda juga yang tidak seperti kamu. Iya. Yang mau kayak gini. Nah, kamu gimana tanggapannya kayak gitu? Kalau saya masing-masing orang pasti punya hidupnya sendiri ya. Terus punya Suka pemikiran hidupnya sendiri ya. Iya. Jadi tidak boleh peduli dengan hidupnya orang. Iya, Ini sapu hidup. Ini saya punya hidup. Ya kalau memang Anda senang dengan apa yang Anda lakukan saja, tidak usah dengar orang lain. Epen kan? Iya. Terus kalau untuk batik ini justru melihat kan tidak semua, yang macam kakak bilang tidak semua anak muda pasti senang batik. Betul, serius. Tapi saya juga macam punya kesadaran atau bahwa saya lahir di tanah ini. Siap. Mungkin ini juga salah satu hal yang saya bisa balas untuk tanah ini dengan memperkenalkan batik, dengan belajar macam begitu. Good. Sama dengan saya. Saya juga lahir di sini untuk memperkenalkan. Saya pakai produk batik saya. Untuk buat saya bisa buat. Oke. Kalau Kak Domin sendiri gimana menanggapi anak-anak muda yang justru kan kalau Kak Domin kan menjadi seorang artinya pelaku usaha ya. Di saat anak-anak muda yang lain malah berpikir kayaknya malah jadi pengusaha begitu. Lebih enak kita kerja dibayar gitu. Karena usaha itu merintis kan repot. Iya, benar. Betul lah, putar duit syukur-syukur untung. Kalau rugi gigit jari kan. Nah, itu gimana kalau Kak Domin sendiri punya semangat sebagai, apalagi Kak Domin ini anak berdarah asli Kimam Utara nih. Iya. Ini Nawu ini. Iya. Kalau dari saya sendiri ya, ini sebetulnya yang saya buat ini ini salah satu belum besar sih, artinya hal kecil yang saya baru mau bangun dan saya mau rekrut. Sebetulnya target saya itu untuk anak-anak putus sekolah. Baik. Dan saya rencana ini ke depan ini sebetulnya kalau NNB Art ini sebetulnya saya sudah bentuk dari Jayapura, yaitu berupa komunitas saya. Jadi NNB Art Community. Jadi waktu di Jayapura itu kami bergerak di bidang dekorasi, eksterior. Jadi kayak seniman sejati. Jadi makanya kembali ke sini
Jadi ini yang besok tempat ini berdiri ini itu kan untuk tempat komunitas. Iya. Terus NNB Art ini saya akan dirubah jadi NNB Batik. Nah, sedangkan untuk NNB Art Community ini itu dia tetap. Bikin Jadi- dong di sini. Iya, itu di sini. Jadi itu jadi payung. Jadi nanti di situ ada bukan cuma batik. Baik. Itu ada kerajinan-kerajinan lainnya. Kebetulan yang kami sudah jalan itu Batik. ada salah satu kelompok anyaman juga. Sementara nih kami jalan dengan pembinaan. Oke. Nah itu nanti bisa jadi untuk kolaborasi antara anyaman dengan kain batik. Baik. Terus kemarin kebetulan saya ada dapat kami juga dari NNB Art ada dapat bantuan juga, tapi itu berupa uang dari Dinas Perindustrian Kabupaten Merauke. Nah di situ saya mulai penuhi peralatan lagi. Nah itu salah satunya mesin jahit. Kebetulan saya juga pernah ikut salah satu kursus, yaitu kursus menjahit selama 1 bulan. Oke. Ya lumayan bisa sih kalau untuk jahit-jahit. Ini emas loh, aset serius. Mungkin ini juga membuat Iko termotivasi ya. Saya minder langsung serius karena Papua Selatan Merauke punya aset yang tidak boleh dibuang. Jangan sampai di daerah sendiri tidak didukung oleh pihak terkait, diambil sama daerah lain. Betul tidak? Itu mungkin harapan Dom. Serius harus didukung, disupport ya pihak-pihak terkait ya, karena mahal idenya, banyak kreativitasnya, tinggal dibantu wadahnya. Mungkin seperti itu ya. Apa kesulitanmu saat ini, Dom? Nah kalau untuk kesulitan sih ada sih satu sih. Nggak apa-apa, curhat aja. Saya artinya itu kalau untuk sementara ini kesulitannya itu sebetulnya belum punya tempat sih. Oke, siap. Artinya itu belum punya tempat yang betul-betul kami tinggal jadi rumah bagi kami untuk kami betul-betul berkarya di situ. Baik. Artinya itu bukan cumanya dari segi batik, ya pasti ada banyak kerajinan. Karena kebetulan saya sebetulnya kalau dilihat itu waktu tugas akhir saya, kebetulan waktu itu kami penciptaan. Tugas akhir kami itu penciptaan skripsi kami. Oke. Saya sebetulnya bukan batik. Saya malah pengolahan limbah aluminium saya. Logam. Jadi itu tugas akhir saya. Jadi buat lukisan. Tapi yang saya lihat itu potensi kalau untuk mengangkat suatu ornamen, apalagi kan ornamen itu dulu dari tete nenek moyang kami sampai sekarang itu kami selalu itu lukis di atas kulit kayu atau pahat di atas kayu. Nah itu ornamen-ornamen itu yang saya berpikir bahwa bagaimana ini caranya tuh supaya ornamen-ornamen ini kami pindahkan ke atas kain supaya bisa dipakai. Artinya itu bukan cuma kita lihat sebagai pajangan, Tapi tapi kita bisa barang pamer itu juga kita bisa dengan pamerkan. sebuah Iya, karya ya. Dengan karya. Jadilah ornamen seperti batik juga. Batik, ya. Segitu cintanya kamu ya sama budaya ini ya. Kalau gimana? Mungkin ada teman Ignatius Iko melihat temanmu ini tertantang ya. Sangat ya, karena menurut saya tuh kalau laki-laki tuh harus bisa semua, bisa kerja semua begitu. Jangan mau kalah dengan orang lain. Kenapa yang A bisa kita tidak bisa? Macam begitu kalau saya. Jadi saya lihat kakak ini macam jadi panutan juga buat saya begitu. Baik. Bisa kerja dalam banyak hal, bisa melakukan banyak hal. Terus kakak punya niat ini juga bagus dari awal yang buat saya semakin ingin ikut. Karena kakak tuh mau buat lapangan pekerjaan. Baik. Karena tadi menarik ya, sorry saya potong, menarik yang Domin bilang ingin melibatkan anak-anak putus sekolah ya. Nah mungkin bisa dilanjutkan. Itu maksudnya apa? Putus sekolah ini anak-anak putus sekolah diberdayakan gitu untuk mandiri. Iya. Jadi yang tadi ini lanjutannya dari yang tadi untuk memperdayakan. Jadi kan kalau kita lihat itu khusus anak-anak putra daerah ini kan banyak yang tidak sekolah Atau putus sekolah. atau putus sekolah. Nah terus sekarang kalau kita lihat ke dunia sekarang itu setiap lowongan kerja itu kan harus masuk pakai jasa. Betul. Jadi makanya ini saya buat salah satu komunitas ini itu untuk merangkum semua. Jadi nanti mereka dibina di situ baru lihat kira-kira potensinya di mana. Kalau potensinya diukir berarti dia gabung dengan ini.
kalau potensinya misalnya kalau didesain, Batik. berarti dia gabung dengan batik. Nah itu juga Pak cita-cita saya ke depan kebetulan ada beberapa teman juga mendukung saya dari DKV Desain Komunikasi Visual. Yang penting sudah ada tempat kami turun untuk melatih atau memberikan apa yang kami punya untuk Baik. teman-teman di Merauke. Jadi kebutuhan NNB Domin dan Niko nih tempat ya. Mungkin ada yang berkenan begitu, silakan ya. Oke. Hubungi kami, nanti kami memperkenalkan ya. Kita berharap demikian ya, karena saya bilang tadi emas gitu, saya sedikit terpukau. Nah, ini kalau berbicara tentang karya akan warna, karena batik juga akan menarik kalau orang bilang tuh dia bermainnya di warna ya. Saya melihat kayak bajunya yang Kak Domin pakai ya, ini warnanya menarik loh. Terus ini juga kuning. Sebenarnya karakter kalian ini warnanya lebih ke warna apa? Warna yang ngejreng itu menyala atau emang sesuai dengan tema gambarnya, motifnya, atau gimana penentuan warna? Kalau untuk penentuan warna untuk batik sendiri kami melihat dari apa ya? Kalau kami lihat kalau ke timur itu identik dengan warna cerah. Tuh. Jadi misalnya kalau orang Papua itu Kuning, kayak burung cendrawasih mereka, gitu ya. Iya tuh. itu kami lihat dari situ. Misalnya kalau kita mau produksi untuk ikut pameran misalnya di Jawa. Nah, itu kami harus produksi itu kainnya itu warnanya itu harus lebih banyak itu yang agak gelap-gelap, misalnya coklat. Karena kami kan target pasarnya, artinya kami bawa dari sini, kami pamerkan di sana, dan sudah pasti orang-orang di sana yang akan beli. Baik, jadi melihat target pasaran ya, mungkin seperti itu ya, supaya laku di kalangan-kalangan yang memang menyukai motif atau warna itu sendiri ya. Segitunya, itu mungkin yang dapat waktu kuliah dulu ya. Iya ya. Baik, ini kan kain nih, kalau baju kayak kamu ini udah dijual belum? Atau ini dijahit sendiri? Dijahit sendiri. Berarti kedepannya tuh akan buat produksi apa saja selain buat kain? Baju mungkin, Jadi, atau mungkin shawl, atau mungkin apa? Ada gitu? sial. Kebetulan kami sudah produksi sial juga. Cuma karena sudah habis jadi tidak ada sisanya. Saya minta satu boleh kan, mungkin pakai untuk NC begitu. Iya. Jadi kami produksi itu jadi ada warna sintesis, juga ada warna kami menggunakan pewarnaan alami. Dari mana kalau pewarna alami? Pewarna alami itu ada yang dari kulit kayu, ada yang dari akar, ada juga yang dari daun-daun. Yang sementara ini kami buat. Baik. Tapi kami harus pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Target kapan tuh? Setahun? Karena baru berdiri Februari kemarin ya. Berarti Februari depan harus jadi pas ulang tahun Merauke ya. Benar. bisa. Kayak gitu ya. Harapannya gitu ya. Nah, harapannya begitu. Siap. Kalau Kak Iko sendiri pasti akan ditanya juga sama teman-teman ya, kok bisa suka itu. Gimana kamu menjelaskan ke mereka bahwa seni batik ini adalah sesuatu yang, atau seni budaya kayak gini nih, sesuatu yang menarik? Kalau saya sendiri tuh untuk anak sekarang tuh susah dijelaskan dengan perkataan. Ini karena cinta nih ya. Jadi maksudnya kalau anak sekarang, kalau kita mau ajak mereka harus lakukan dengan tindakan begitu, tunjukkan. Kalau kita bicara saja mereka tidak akan tertarik. Anak-anak zaman sekarang. Ada yang kamu lakukan, sudah mencoba pelan-pelan? Pernah. Cuma maksudnya kalau kita bicara-bicara, saya maksudnya kan orang kalau bicara tuh merasa semua bisa kalau bicara. Semua bisa. Paling dia bicara begini tuh cuma untuk kasih tahu yang indah-indahnya saya, bagus-bagusnya saya. Belum pukul tinggi saya. Iya, mana buktinya? Jadi kalau saya untuk ajak orang, paling saya ajak datang ke tempat, terus lihat kita biasa buatnya tuh begini. Kalau untuk berbicara jarang berbicara, orang untuk mengajak suka. Baik, kalau gitu menurut Iko tantangannya apa sih sampai tidak semua anak muda menyukai yang namanya seni batik? Kemajuan teknologi yang terlalu canggih ya. Karena anak muda sekarang kan kebanyakan paling main game, scroll TikTok. Paling yang hal-hal yang menurut mereka menyenangkan sajalah. Karena kan kalau batik itu butuh kesabaran. Kalau mau belajar sabar ya belajar di batik. Tidak semua orang bisa belajar kalau tidak tekad dan kemauan sebenarnya. Baik, luar biasa. Butuh waktu berapa lama nih Kak Domin sama Kak Iko untuk membuat sebuah karya batik itu sendiri? Contoh kayak cap, mungkin lebih cepat ya dibandingkan. Kalau untuk batik cap itu tergantung
penempatan motif. Misalnya kalau motifnya full, itu bisa 1 hari 7 potong. 7 potong. Dan itu satu warna. Kalau misalnya ada pencoletan, misalnya ini, Heeh. nah itu bisa 1 hari 5 potong. Yang ini nih, Ya. yang tangan manual nih. Nah, Oke. kalau untuk batik tulis, batik tulis itu 1 hari itu bisa 2 potong, Lebih sedikit ya. tergantung ukuran. Tergantung Kalau untuk 2 meter, itu bisa 3 potong. tergantung ukuran dan mungkin tingkat kesulitan motifnya juga Ya. teliti ya. Heeh. Baik. Nah, sudah dijual kemana saja toh? Siapa yang sudah beli? Ingat nggak? Kalau untuk sementara ini, kemarin produk pertama itu dibawa untuk ikut pameran Inacraft Oke. Februari dari tanggal 9 sampai tanggal 12 di Siap. Jakarta, Di Jakarta. JCC. Siap. Itu produk pertama. Baik. Sekarang udah berapa Nah, produk? kalau untuk sementara ini kami masih ender pesanan. Masih ada Jadi pesanan. belum ada produksi. Oh, jadi baik. Nah, kalau gitu cara orang mau pesan sama NNB ini gimana? NNB. Kami punya akun media sosial, Oke, bisa yaitu disebutkan. di TikTok ada NNB Art. NNB Batik Merauke, terus ada IG-nya juga NNB Batik Merauke. NNB Batik Merauke, Ya. TikTok atau Instagramnya Ya. nama yang sama ya. Ya. Jadi kalau yang penasaran seperti apa karya mereka atau ingin menghubungi secara langsung, adanya pemesan atau tanya-tanya, silakan ya, mungkin seperti itu ya. Ya. Karena itu bisa membangun komunikasi gitu ya, siapa tahu ya, entah yang ada di Merauke ataupun juga yang di luar Papua Selatan ya. Nah, harapan kalian apa ke depan dengan adanya upaya usaha yang sedang kalian geluti saat ini dalam hal seni budaya ya, batik khususnya? Mungkin Domin duluan. Kalau harapan saya ke depan itu sebetulnya lebih ke pengenalan dulu. Pengenalan. Karena batik ini kami telah dihipnotis duluan dengan printing. Printing. Batik printing seperti yang Ya. kami pakai. Itu kan kalau kita kategorikan batik itu sebetulnya tidak masuk dalam kategori batik. Karena dia bukan batik itu berarti harus melukis ya. Iya, batik itu dia harus menggunakan malam atau lilin Lilin, siap. dan itu manual. Baik. Nah itu yang sebetulnya kami lagi lebih ke itu pengenalan. Karena tidak mudah juga, karena kalau kita dari harga juga kan Beda. iya. Edukasi berarti ya. Edukasi, ya. Nah, kalau untuk harapan ke depan itu sebetulnya tidak besar juga sih kalau untuk harapannya. Ada Intinya itu tempat. jalan bisa memotivasi Oke. generasi muda atau teman-teman yang ingin mau bergabung, ya kami persilakan. Apalagi sekarang kan dunianya ya kalau tidak punya keterampilan yang bagus ya Betul. mau jadi pegawai juga sama saja sih sebetulnya. Artinya itu jadi pegawai tapi tunggu habis bulan terus. Ya. Tapi kalau kita terjun di dunia wirausaha apalagi batik, itu salah satu Harapan kamu. Harapan, iya. Ke depan Harapan anak bisa, muda harus mandiri ya. Iya, anak muda memang harus mandiri. Siap. Bukan cuma di batik, Apa tapi saja? ada kreativitas lain yang bisa bisa dikembangkan. Dan itu sebetulnya memang pemerintah harus berperan di situ. Baik. Itu harapannya. Itu harapannya. Banyak membuat pelatihan. Mungkin nanti Kak Domin yang jadi pematerinya. Kenapa tidak ya? Iya. Yang undang orang jauh-jauh, ada orang dalam, ada ordal kok. Oke, sip. Itu harapannya. Harapannya itu sih. Baik, kita berdoa ya, semoga terwujud ya. Tapi harus sabar. Tapi kalau bicara tentang sabar, Dondo ini paling hebat sudah ya. Nah, kalau Kak Iko, apa nih harapan ke depannya? Sama Saya dengan Kak Domin. Saya berharap batik lebih banyak dikenal dan banyak memotivasi orang-orang untuk buka usaha sendiri. Baik. Macam begitu saja Kak. Baik.
kalau bukan kita yang mendukung ya, kalau bukan kita yang mendukung, siapa lagi yang akan mendukung untuk kita memperkenalkan, melestarikan yang namanya batik itu sendiri. Kalau ada yang sudah membuat, mungkin kamu yang nggak bisa membuat seperti saya yang tidak bisa membuat, ya kita mempromosikan atau kita memperkenalkan. Baik itu karya, baik itu identitas Merauke atau identitas Papua Selatan, ya kan? Kalau kita bisa mengenal budaya dan karya dari daerah luar, kenapa kita tidak bisa menjadi pelaku yang sebaliknya memperkenalkan karya dan identitas kita keluar sana? Mungkin kayak gitu ya. Oke, sukses ya buat Kak Dominikus Duamu ya, dan juga buat Kak Ignatius Ngarbingan dari Nau Nandu Bersatu Art. Ya mungkin kalau lain waktu kita undang lagi yang kapok-kapok ya, atau mungkin RRI ada kegiatan apa begitu, kalau kita undang mungkin mau ya datang ke sini ya. Oke, baik. Sukses ya. Semoga ini bisa menginspirasi, merangsang tindakan-tindakan positif untuk anak-anak muda di luar sana, dan juga bisa sedikit menggoda dalam hal bisa mendapatkan perhatian dari pihak-pihak terkait. Seperti yang tadi saya katakan, ada emas, tinggal emasnya ini kita kelola daripada orang lain yang kelola, demi memperkenalkan dan mengangkat, mendukung lahirnya generasi-generasi muda ke depan yang ada di bumi Animha atau di Papua Selatan dalam hal memperkenalkan identitas budaya kita, salah satunya melalui batik atau karya apa saja. Oke, sukses buat adik berdua. Oke. Dan terima kasih ya untuk pemirsa yang sudah menyaksikan RRI Podcast untuk kebersamaan kita saat ini, yaitu dengan topik kita motif batik Papua beragam dan kaya warna, bersama dengan kedua teman kita, salah satu pelaku UMKM binaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Merauke, yaitu Nau Nandu Bersatu NNB Art, yaitu ada Kak Dominikus Duamu dan juga Ignatius Ngarbingan. Dan akhirnya saya Frankie Wohel mewakili tim kerabat kerja RRI Podcast Merauke menyampaikan terima kasih. Ikuti terus podcast RRI Merauke di edisi berikutnya dengan narasumber yang keren-keren dan juga topik-topik yang menarik. Terima kasih sekali di udara, tetap udara, dan sampai jumpa. Oke.